Di rumah masing-masing. Udah ya kakak-kakak ya. Kak Epi, mic-nya di unmute Kak Epi. Kita langsung aja mulai Kak I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Baik. Sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat. Udah lama enggak jumpa ya. Jadi kakak-kakak sebelum kita mulai kita doa dulu ya kali Kak ya. Silakan Kak Kambali, mungkin silakan untuk dipimpin doanya. Jadi baik, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik kakak-kakak, di pertemuan kita yang ke-5 ya kakak-kakak ya. Nah ini udah yang ke-5 kali, udah jauh kita nih Kak. Kita sekarang udah di modul 1.3. Nah sekarang kita merefleksi ya kakak-kakak ya. Baik di kegiatan kita pada pagi hari ini kita akan merefleksi ya kakak-kakak ya. Refleksi dari modul 1.1, nanti kita akan refleksi 1.2 dan 1.3 gitu ya. Karena memang di 1.1 ini kita biasanya ada di ujung gitu ya. Pada hari ini kakak-kakak modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK ya. Kemudian kesepakatan kita bersama, yang pertama sebisa mungkin kakak-kakak untuk tetap menyalakan kamera gitu ya kakak-kakak ya, agar kita enak berinteraksi begitu ya. Kemudian matikan mic-nya gitu ya, mikrofonnya nanti dimatikan. Kemudian kembali kalau nanti saya persilakan untuk membuka gitu ya. Kemudian hadir seutuhnya. Jadi saya berharap kakak-kakak tetap fokus dengan kegiatan kita pada hari ini gitu ya. Jadi jangan sampai nanti tidak fokus lah gitu ya. Kemudian kita berharap gitu ya menghargai waktu bersama. Jadi saya pikir kakak-kakak juga mempunyai kesibukan yang lain gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita hargai waktu kita bersama gitu ya. Kemudian memaksimalkan fitur chat. Nah, di sini nanti kakak-kakak sebisa mungkin gitu ya, kalau ada yang ingin disampaikan ataupun ingin dituliskan, silakan gunakan fitur-fitur chat ataupun fitur-fitur lainnya yang ada di Gmail gitu ya. Kemudian klik tombol raise hand jika kakak-kakak ingin bertanya gitu ya. Nah, kemudian fitur-fitur lainnya juga digunakan ya kakak-kakak ya. Kalaupun semisal kakak-kakak ada yang ingin menyampaikan pendapat, silakan kita kasih aplaus mungkin dengan fitur jempol mungkin ya, kemudian tepuk tangan dan lainnya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi kakak-kakak ketika kita belajar lewat online ini memang gangguan teknis itu adalah hal yang wajar gitu ya kakak-kakak ya. Jadi itu merupakan sebuah seni dalam kita belajar daring gitu ya. Nah itu apa namanya sebuah seni lah gitu ya. Jadi sebisa mungkin kakak-kakak komunikasikan dulu gitu ya. Nanti kalau misalkan ada kendala-kendala yang memang tidak bisa kita tangani, misalkan keluar dari room gitu kan, sinyalnya susah, kameranya mati gitu ya. Sebisa mungkin di itu dulu kan ya, dikomunikasikan dulu gitu ya supaya nanti kita nyaman sama nyaman lah gitu ya. Oke kakak, sebentar ya kakak ya, saya ambil foto dulu yang ini sebentar. Ini baru berapa orang nih ya? Ada 37 orang. Oke, saya lanjut ya kak ya. Nah, jadi tujuan kita
tujuan luas dari hari ini, yaitu kakak-kakak kita akan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian capaian akhir, nah ini capaian inilah yang akan kita tuju gitu ya, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK gitu ya. Jadi berharap ya kakak-kakak ya, kita sebagai guru PJOK itu selalu bersifat reflektif gitu ya. Setelah kita melakukan proses pembelajaran, ya sebisa mungkin kita melakukan refleksi gitu ya, dengan tujuan dan harapan agar pembelajaran itu nanti akan menjadi lebih baik begitu ya. Kita akan tahulah kita di mana letak kekurangan kita, kemudian kelebihan kita. Nah, dengan kita merefleksi itu nanti itu akan memberikan pembelajaran yang berdampak kepada peserta didik gitu ya kakak-kakak ya. Kemudian tujuan, nah ini tujuan kita kakak-kakak setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid, kemudian mengimplementasikan refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, jadi di poin nomor 1 ini kakak-kakak gitu ya, kita semua berharap gitu ya, kita memahami konsep dari refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid gitu ya. Kayak sebisa mungkin kita setiap melakukan proses pembelajaran, setelahnya itu sebisa mungkin kita refleksi Kak, gitu kayak. Nah, kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Nah, saya yakin kakak-kakak kemarin juga sudah melakukan yang namanya refleksi gitu ya. Kakak-kakak sudah menulis refleksi udah berapa kali ya? Modul 1, 2, dan 3 itu kan kakak-kakak sudah menulis refleksi gitu ya. Jadi saya menyarankan kemarin bahwa menulis refleksi itu dengan PDF ataupun Word gitu ya, agar nanti sewaktu-waktu itu bisa digunakan kembali gitu ya, bisa kita lihat dan hasilnya itu tidak hilang gitu ya. Nah, saya menyuruh kakak juga kemarin menuliskan refleksi itu dengan model yang berbeda-beda gitu kan, ada yang topi, ada yang apa namanya model cuaca 4F, kemudian 4P, kemudian segitiga, itu macam-macam model refleksi kakak-kakak agar kakak-kakak nanti terbiasa dalam melakukan sebuah refleksi. Nah, di sini nanti kakak-kakak kita juga akan membahas terkait refleksi gitu ya. Kemudian halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini gitu ya. Nah, kemudian analisis agenda kita hari ini analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis. Nah, nanti kakak-kakak akan menuliskan refleksi kakak-kakak gitu ya terkait permasalahan ataupun hal-hal yang sudah kakak lakukan pada modul sebelumnya gitu ya. Kemudian kakak-kakak akan berbagi hasil analisis kakak-kakak ketika kakak-kakak nanti akan berdiskusi begitu ya. Kemudian analisis tulisan gitu ya. Nanti di sini kakak-kakak akan menuliskan refleksi kakak gitu ya. Nah, mengapa kakak merefleksikan, kemudian apa pentingnya refleksi begitu ya. Nah, ini kakak-kakak, ini udah saya kirim ya kakak-kakak ya. Sudah ya kakak-kakak ya? Ya, sudah. Nah, sudah. Kalau sudah saya cek dulu ya kakak-kakak ya. Gunakan pertanyaan berikut untuk analisis gitu ya. Nah, soal 1, nomor 2, nomor 3, sama 5 dan 6, nanti kakak-kakak akan menjawab ini di link Figma. Ya, nanti kakak-kakak akan menjawab ini di link Figma. Nah, sementara untuk yang nomor 4, kan saya udah lihat ya kakak rubrik penilaiannya. Sudah? Oke, kalau sudah kasih reaksi kakak. Oke. Sudah. Jadi, rubrik penilaian itu kakak-kakak nanti akan kakak analisis ya. Rubrik penilaian itu adalah penilaian diri kakak sendiri gitu. Ketika kakak menulis refleksi, jadi sesuai enggak apa yang kakak tulis itu dengan rubrik penilaian begitu. Nah, kira-kira
setelah kakak tahu hasilnya, nanti kakak tuangkan di nomor 4. Itu kan ada pertanyaan tuh. Ya kan? Nomor 4. Jadi untuk menjawab nomor 4, kakak-kakak melihat rubrik penilaian. Gitu. Contohnya rubrik penilaiannya seperti ini, Kak. Bentar. Kemarin udah saya kirim juga kan? Nah, ini kakak-kakak. Ini terdiri dari 5 indikator ya, Kak ya. Indikatornya itu ada satu yang ini satu, kemudian 2 ini, ketiga ini, keempat ini, 5 ini, gitu ya. Misalkan kakak-kakak dalam menulis refleksi itu hanya terdapat satu indikator. Nah, berarti poin kakak itu kurang, gitu ya. Kalau misalkan di dalam kakak menulis refleksi terdapat 2 indikator, berarti kakak cuman cukup, gitu ya. Kemudian kakak-kakak kalau dalam menulis refleksi terdapat 3 indikator, berarti kakak itu nilainya baik, gitu ya. Kemudian kakak-kakak kalau menuliskan 4 sampai 5 indikator ini, berarti kakak sangat baik dalam menulis refleksi, begitu ya. Nah, ini kakak-kakak rubrik penilaian inilah yang biasa kami gunakan untuk menilai pekerjaan kakak-kakak, gitu ya. Jadi rubrik ini yang biasa kami gunakan untuk menilai kakak-kakak, menilai tugas kakak-kakak yang ada di LMS, gitu ya. Nah, 5 indikator ini kakak-kakak yang biasa kami nilai. Kalau dia mencakup 4 sampai 5 indikator ini, berarti kakak-kakak akan mendapatkan nilai sangat baik, gitu ya. Nah, tugas kakak di sini hanya kakak-kakak melihat saja, ya, sejauh mana kakak menilai diri kakak sendiri terkait refleksi yang kakak tulis, gitu ya. Kakak mau milih refleksi yang modul 1 ataupun modul 2, modul 3, modul 1.1, 1.2, 1.3 itu terserah, gitu ya. Misalkan nih kakak punya refleksi kemarin yang terakhir tentang terkait SCL misalnya kan. Nah, boleh Kak, itu apa namanya? Kakak gunakan refleksi itu melihat apakah sudah sesuai dengan yang di tabel itu. Gitu ya. Kakak boleh pilih refleksi mau modul 1.1, 1.2, 1.3 itu boleh pilih salah satu. Apakah refleksi yang kakak tulis itu udah sesuai dengan rubrik yang ada di sini gitu. Nah, kalau misalkan ada semua indikatornya berarti kakak akan sangat baik gitu ya. Nah, kalau sudah sangat baik, sekarang kakak baru menjawab nomor 4. Jadi kakak hanya membayangkan dan menganalisis saja terkait aspek pemikiran reflektif gitu ya, terkait rubrik penilaian gitu Kak. Sampai di sini sudah jelas Kakak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau sudah jelas boleh kasih reactionnya tanda jempol ataupun itu ya, tepuk tangan boleh. Ada yang masih bingung? Kak Amelina paham ini. Kak Yeni gimana? Oke kakak, nanti saya kasihkan link itu ya kakak, link kita pakai Figma gitu ya. Kita pakai Figma saja kak. Link Figmanya saya share di, bentar kak. Oh ya, saya copy dulu. Link Figma saya share di kolom chat ya kakak-kakak ya. Saya share di kolom chat. Untuk menjawab nomor 4, kakak-kakak harus melihat dulu rubrik penilaiannya. Itu. Ya. Jadi untuk menjawab nomor 4, kakak-kakak harus melihat ini dulu. Kakak menilai diri kakak sendiri. Dan penilaian kakak itu nggak perlu dikirim, nggak perlu diapa-apakan. Cuman kakak lihat ya, seberapa jauh kakak menilai diri kakak sendiri. Apakah selama ini refleksi yang kakak buat itu termasuk dalam kategori kurang atau cukup atau bahkan sangat baik. Gitu ya kak ya. Nah, nanti setelah kakak mengamati rubrik penilaian ini, nanti kakak-kakak akan menjawab soal nomor 4 gitu ya. Oke, bentar.
Ini joinnya Kak, udah buka LMS tapi tak ngerti tuh apa gimana nak join. Mau gabung. Oke. Sebentar Kak. Saya kirim di itu ya di WA. Bentar ya. Silakan kakak-kakak yang apa namanya yang sudah bisa yang sudah membuka Figma-nya silakan. Ada yang udah bisa masuk? Kakak-kakak? Untuk Figma-nya udah ada yang masuk? Belum, saya belum masih. Belum. Kayak ini gimana kayak ini? Kak. Saya nunggu dari WA ya. Oke, sebentar saya buka WA dulu, Kak. Jadi kawan-kawan yang nggak bisa gabung di itu sebenarnya bukan tidak bisa gabung ya, karena memang mereka tidak menyelesaikan tahapan-tahapan yang di atas itu. Sebenarnya begitu. Dia nggak bisa masuk kalau mereka tidak bisa mengerjakan yang di atasnya. Nah, itu Kak. Saya kirim ke WA Kak Ambali. Iya, siap. Gantenginyan Kak Hambal itu. Dirilah yang Kak, ganteng. Kak Jai udah bisa diakses ke Kak Jai? Di laptopnya masih loading tuh. Masih Bisa nunggu loading. buka. Oke. Ya. Buka pakai 2 akun tuh Kak Peri. Sige di HP, Oh, sige oke di. oke oke. Soalnya di Oke, enggak laptopnya apa-apa. dan kamera. Kami itu dan bisa ngakses gitu ya. Coba saya cek dulu Figma-nya udah ada yang masuk. Nah, nanti kakak-kakak kalau yang belum bisa masuk di join dulu Kak. Ini siapa ini satu orang nih? Anonymous nih. Saya arahkan dulu Kak ya. Kak, kayak ini udah masuk nih, kayak ini. Udah masuk tapi kan enggak paham apa sih letter-letter ya. Bentar Kak, bentar saya besarkan. Nanti Kakak ambil yang ada di iya Kak, di apa namanya? Di yang ada tanda pensil ya. Tak ada ya? Di bawahnya ada tanda pensil Kak. Mana? Ya. Ada, dah. Nah, nanti Kakak letakkan di nomor 1 Kak. Nomor 1. Mana we nomor 1? Yang di kotak Kak? Di sini. Di kotak ini. Lah Kak ya. Nanti Kakak bisa besarkan. Apa yang dibesarkan? Antar Kak ya. Kakak besarkan di kontrol plus. Kontrol plus. Kontrol apa? Kontrol plus. Ya, oke. Aduh, bingung. Masih bingung Kak? Ya Allah. Belum Kak ya? Saya arahkan nanti saya arahkan. Bentar. Oke. Bilah Saya melihatnya dulu sih. masih login. Masih login saya Kak. Nah, Kakak kan ada iya kan nih, ada nah, besar juga Ki, di tempat Kakak ya? Apa ini yang besar? Tulisannya, arahannya. Nah, silakan kakak-kakak di nomor 1 itu, silakan kakak tuliskan bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Silakan kakak ambil yang lambang kertas saya rakat pensil ya. Letakkan di sini nanti kakak tuliskan. Lambang. Ini kertas. Ya.
Ya, simpan ke ya. Lambang kertasnya warna Simpan kuning ke. ya. Warna kuning. Tuliskan Kak. Mana be kerat Nanti Stabilo. tuliskan. keratas dan warna kuning tuh kayak keratas. Ya, Sudah kali warnanya tuh. jadi yang Sticky kotak-kotak note-nya ini bisa kayak diubah, keratas. sticky note-nya bisa Oh, diubah kali. keratas. Iya Kak. Kurang lebih sama macam yang namanya sticky note. Nah, Sticky note ya, warna kuning. Nanti Boleh. Kakak warna klik kuning. ya, iya, Kakak beri tulisan. Tepat kan, nanti boleh tulisan. gitu. Ya Allah, ya Allah, Kakak ya Allah. besarkan bisa Kak. Hei, Nah, Kak Ambali, coba belum saya besarkan loh Kak Ambali. Nah, besar kayak Kak Ambali. Besar sedikit. Nah, udah besar lumayan. Kurang besar lagi. Nah, kamu besar lagi. Oh, Nanti besar-besar lah. kakak-kakak silakan tuliskan jawabannya yang ada di Pigma. Nah, Kak Yeni, udah Kak Yeni? Nah, Bali yang ada di 2 gitu kan? Nomor 1. belum dapat Mas ya. Kak Yeni klik yang samping pensil ya kertasnya. Nanti arahkan ke situ. Nanti saya besarkan, bisa. Ini. Iya. Yang lain silakan dicoba kakak-kakak. Oke, terus ya. Oke Kak Yeni, betul. Nah, Besar besar. Kak, Gimana saya besarkan besarnya? dulu. Klik 2 kali biasa dia Kak. Itu yang ditulis yang anu tuh yang soal nomor 4 gitu ya langsung ya, yang dalam Nomor tabel. 1, nomor 1, nomor 1. Oh, itu nomor satunya. Itu nanti untuk nomor 4 tuh. Yeah. Nomor 1 lo. Nomor 4 ada dia lain di sebelahnya nanti ada. Oh, iya. Nomor 1 lo iya lo mencari lo. Nomor 1. Nah, silakan. Cari kembali. Saya merhatikan lo tuh. Mana masih bingung masih itu ya. Bukan soalnya di mana tadi? Kursor keyboard saya tuh Ada di rusak tuh dan Ada bisa di grup, dengan ada di kan ya. grup. Aduh. Ada di grup. Oh iya. Oh yang tuh gunakan pertanyaan berikut. Nah, ya. Gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi? Nanti di nomor 4 ada di nomor 4 deh. Di letter nomor 4 deh. Silakan Kak Dani. Kak Epi, silakan masuk di situ. Sulit ke Kak? Sulit ke? Sulit ke? Belum paham masih Kak, udah bisa masuk sih, tapi belum bisa gimana nulisnya. Bisa dimasukkan sih Kak. Atau kalau payah kita ganti pakai jambut. Gimana Kak? Pakai jambut mungkin lebih mudah kali ya. Coba dulu. Oke, coba lo lain. Dulu. Belum paham juga. Bingung bingung tuh. Kakak-kakak harus follow dulu Kak. Nah, link jambut udah ada dikirim di lewat WA ya Kak. Lewat nantilah Kak kita belajar itu lagi nanti. Nah, yang Kak ini udah mulai menulis nih. Wah, keren nih Kak ini nih. Dah betul tuh Kak ini, dah betul dah. Mantap Kak Yeni ya. Yes. Jarilah Kak Yeni. Ay. Nah, Untuk penulisannya hanya di kolom 1 tolen kah? stop sharing Kak. Oh, Kak Ferry.
Oi, Saya izin agak lelet tuh, sinyalnya kurang bersahabat, jadi di Chrome susah nah mukanya di ya namanya di ini laptop. oh iya Lama iya tuh iya. komputernya. Nah, sinyalnya dan bagus. Oke 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 Kak, oke. Gimana tadi masakannya? Tanggung pindah ke sini. Masih tahu masyarakat Bentar Kak. Oh, besarnya mah. Kursor we kayak mouse. Tapi Kakak lanjut ke anu juga ke jambut ya, jambut, jambut, jambut. Saya dikirim di chat, coba di kolom chat. udah bisa masuk ke jambotnya tuh kak. Silakan kakak-kakak di kolom chat bisa Nah, Kak? situ aja mantap. Nah jadi kak ini lanjutkan aja. Oh, pasar lalu. Kalau susah di Figma, lari ke jambut Kak. Yo, mana nulis? Oh, Allah. Ya, makin payah. Oke Kak Yeni, Kak Ambali coba lari ke jambut Kak Ambali. Ya udah pindah, saya udah pindah ke Jambut. Oke oke oke. Bisa diakses kan Kak? Bisa. Alhamdulillah. Coba jalan ya dulu tuh. Oke oke lah. Oke oke oke. Kayak lebih nyaman lah. Kak Hambali, Kak Dani, silakan boleh ke itu jambut. Ke jambut boleh Kak, coba di jambut. Jambutnya di sini Kak. Bentar saya share screen dulu Kak ya. Saya share. Jambut. Nanti kalau udah selesai pindah ke nomor berikutnya Kak. Nah, Kak Aris. Oke, Kak Aris sudah mulai mengetik di jambut. Nanti digeser Kak ya. Ada yang ini kan. Nah, yang ini nanti digeser nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu ya. Dan khusus nomor 4 nanti kakak-kakak melihat rubrik penilaian dulu Kak. Oke. Oke
Oke, silakan kakak-kakak, jambotnya dibuka, ya. Jambotnya dibuka, silakan dijawab pertanyaan nomor 1, kemudian nomor 2-nya ada digeser saja nanti kak, itu ya, link jambot. Ini baru Kak Aris nih, Kak Aris baru setengah menulis nih. Silakan kakak-kakak menuliskan nomor 1 itu ya. Ngaco deh. Yo dimarahi orang, yo ada kaos tuh. Ini Kak Ambali sudah nomor 1. Kemudian, nah ini udah ramai ini. Di nomor 2, silakan kakak-kakak. Selesai ini kita selesai semua kak kita kak. Nah, sebentar aja nih sebenarnya. Nah, Kak Epi, kenapa tulis nama Kak Epi? Kalau sudah selesai nomor 1, pindah ke nomor 2 ya kak ya. Oke, saya cek di nomor berapa nih? Nomor 2 belum ada ya kak ya. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Nah, silakan yang sudah selesai di nomor 1 pindah ke nomor 2, digeser. Kak Jaidindin sudah, Kak Ambali sudah, siapa ini yang tidak ada nama ini? Menulis refleksi dapat bervariasi tergantung banyak faktor seperti topik yang dibahas dalam refleksi. Ya, kemudian Kak Aris, bukan pembelajaran
pengalaman pribadi, perasaan dan pemikiran pelajaran dan bidang yang dapat evaluasi ke depan. Baik. Kak, Kembali saya menulis. saya nggak bisa nulis tuh, dak lakak di kolom 1. Di kolom 1 saya nak melanjutkan tandaan bisa tuh Ya, buat lagi, ambil lagi. di jambut. Mungkin Tengah ada ya, merah tuh. Udah habis kata-kata ke? ya, ada habis. Mungkin dibatasi. Oh, udah. Nah, iya. Nah, dipendekkan ya, di copy loh, di copy. Oh, iya. Oke, ya, dia Yalah. ada batas kata-katanya. Pantas. Ya, nggak bisa banyak-banyak deh. Merah deh. Ya, Kak Ramadhani juga sudah, Kak Jainuddin sudah. Wah, keren Kak Jainuddin ini 2 kali nih. Kalau sudah yang ini geser ke nomor 2, Kak. Ya. Geser ke nomor 2. PKIP itu, oi. Silakan KIP hanya menulis nama. Silakan KIP tulis jawabannya di ini siapa tuh? Kak apa ya? Oke. Silakan nanti digeser Kak ya di kolom ke nomor 2 ya. Kalau udah selesai yang nomor 1 ini digeser ke nomor 2. Gimana yang gesernya? Yang gesernya Kak ada yang ini nih Kak. Kak, kelihatan Kak? Mana? Belum. Lihat kursor saya Kak. Mana? Kursor saya nampak Kak? Oke. Geser tanda panahnya. Geser tanda panahnya. Nah, Kak Jainuddin nih udah pandai, udah hafal lah dia tuh. Kak Jainuddin tuh. Kalau udah selesai nomor 2, nanti lanjut ke nomor 3 Kak. Nomor 3 saya cek belum ada. Nah, Kak Jainuddin udah di nomor 2. Silakan. KIP boleh diperbaiki KIP. Wah, sampai menghapus itu. Kak Beri, Oi. yang di nomor 3 dan ke sama deh pertanyaannya. Coba lihat. Bagaimana proses selama menulis refleksi? Apa yang muncul belum? Bagaimana proses selama menulis refleksi? Dengan Apa yang muncul dua. setiap kali? Oh iya. Ntar saya cek lagi nomor 2. Bagaimana perasaan saya? Ntar saya Kita cek kan Kak. ada 5 kali Iya. pertanyaan kan. Ya. Oh iya Kak, betul. Nomor 3 saya ganti loh Kak. Ya, siap. Saya ganti ya. Copy. Nomor 3. Nah. Karena bertanya gitu Misalkan kita kan udah ngisi ya yang nomor 1, lanjut aja gitu, simpan kayak isian kita ya. Disimpan Kak. Oh, berarti langsung lakak ngisi ya, lanjut aja dan disimpan di mana dan lagi. Danjari Kak, danjari. Langsung Oke. simpan otomatis deh. 2. Nah, saya rapikan loh. Jangan dihapus soalnya jangan dihapus. Ada yang menghapus di nomor 1. Kayaknya ada yang dihapus nomor 1 deh. Berubah deh ya. Ada yang memastikan deh. Bentar, saya betul dulu lagi. Oke. Nah,
Kemudian di nomor 2 juga sudah, Kak Ambali sudah, Kak Freddy sudah, Kak Eti, Kak Jainuddin. Kemudian nomor 3 ini kalau udah selesai di nomor 2 lanjut ke nomor 3 kakak-kakak. Kak Ramadhani juga sudah, mantap, menyala Kak Mani. Kakak-kakak kalau bisa loginnya lewat LMS ya kakak-kakak ya, jangan lewat WA. Karena jejak kakak-kakak akan terekam ya. Kakak-kakak masuk sebentar itu akan terekam dan waktunya ada, kapan keluarnya, kapan masuknya itu terekam deh Kak. Yang masuk awal itu akan kelihatan jam berapa dia masuk, itu terekam semua. Oke, nomor 3 sudah ada Kak Jainuddin. Nah, oke, keren nih, laju nih Kak Jainuddin nih. Oke. Ayo Kak. Selesai nomor 6, selesai kita Kak. Udah selesai 45 menit. Tapi ini udah 40 menit, 5 menit lagi nih Kak. Kita baru di nomor 3. Silakan yang belum di nomor 3 Kakak. Baru Kak Jainuddin nih yang sudah ini. Nah, nomor 4 sudah Kak Jainuddin. Ini nomor 4 kakak-kakak lihat refleksi yang tadi ya kakak ya, yang tabel refleksi. Kemudian kakak itu mencoba untuk menilai diri kakak-kakak sendiri gitu ya. Setelah kakak-kakak tahu hasilnya, oh ternyata saya selama ini menurut refleksi nilai saya itu kira-kira cukup begitu. Gitu ya kak ya. Jadi kakak-kakak di nomor 4 itu kakak-kakak akan menuliskan refleksi terkait apa yang kakak tulis dari modul 1.1 sampai modul 1.3 gitu ya. Pilih salah satu kira-kira yang ingin kakak lihat gitu ya. Kakak refleksikan itu yang kira-kira refleksi yang mana gitu ya. Nah, setelah nanti kakak tahu hasilnya, kira-kira oh ternyata selama ini Kak, saya kan hilang isian saya nomor 2. nomor 2 hilang. Hilang. Coba diunduh Kak, bisa gak diunduh? Oke, tidak bisa gak? Kalau kakak-kakak buat lagi ya Kak, buat lagi. Kalau kakak udah siapkan jawabannya, tinggal di copy ya Kak. Aduh. Tinggal di copy ya. Kopi ya. Di copy ya, bisa Kak. Nggak ada bertumpak Kak, nggak ada. Udah di itu. Kakak menyiapkan di dalam tag, kakak ambil, kemudian kakak ambil sticky note, nanti tempel ya sini lagi. Ini Kak di nomor 3 ini Kak Ramadhani. Ya, oke Kak Ambali juga sudah. Kecil Kak Ambali, kemudian nomor 4 Kak Jainuddin sudah, nomor 5 Kak Jainuddin juga sudah, nomor 6 mungkin lagi jalan dia nih. Ini yang nomor 2 nih
jangan di copy di sini Kak. No, gimana? Diambil sticky note dulu Kak. Sticky note-nya diambil. Ini kan perasaan saya meliput share ini. Bentar Kak. Ini bertumpak kan Kak, soalnya bertumpak kan jadinya kan. Nah, tuh. Aduh. Ikannya nih. Nanti Kakak ambil dulu sticky note Kak, yang ini Kak, yang ini ambil ini. Belum. Ya Allah. Nanti Gimana? dapat ya Kak. Ambil yang ini Kak, yang sticky note-nya yang di pojok nih. Nampak ya? Oh, ambil tuh, Kak ya. Ambil, ya, nanti dipastikan yang di dalamnya ya. Ataupun Kakak ketik langsung boleh. Gitu ya. Itu I love you, ke batu, ke bunga, ke pakau. Apa? Gabung buka sini. Apa lah? I love you. Nama aku berapa tuh? Nama satu. Nah, Kak Freddy ada 2. Kek. Kak Haris, Kak Ambali, Kak Jainuddin. 7 ke nomor 8 ke nomor 9 ke nomor 10. Nomor 3. Siapa yang nuliskan tuh? Meningkatkan kesadaran diri. Ini siapa nih? Saya dan tahu kopi. Oh, di kopi nomor 3 ya Kak ya. Tapi Iya. Kak, saya bantu lo. Bentar. Kakak buat sticky note, ambil sticky note-nya dulu Kak ya. Kak. Nah, apa Kak, kita belajar. Nomor 2 tadi saya sudah ngisi ke ya. Nah, macam tu dia Kak kayak ini ya. Gimana dia? Nah, seperti ya dia Kak. No. Nomor 2 saya sudah Diambil, ngisi ke ya. ambil dulu sticky note-nya itu kayak diambil dulu, baru dipastikan guys tuh. Oh, di kopikan ke Ciki. Iya. Nah, ke sticky note. Oh, begitu. Oke. Iya. Mudah. Oke. Apa ya? Ini udah. Nomor 2 saya belum berarti itu iya. Nomor 2 tadi, belum kayaknya. Ambil dulu. Ciki note. Nomor 3, nomor 4 baru Kak Jainuddin. Bagaimana saya menggunakan rubrik penilaian refleksi selama ini? Nah, lalu seperti apa tulisan refleksi jika nilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Nah, setelah kakak melihat rubrik tadi itu, apakah rubrik yang refleksi yang kakak buat, yang saya kirim, yang saya cek di tugas kakak itu sudah cukupkah, ataukah sudah baikkah, ataupun sangat baik, ataupun kurang? Itu ya kakak-kakak ya, nomor 4. Kemudian di nomor 5, Kak Jainuddin ini ada menuliskan 2 nih. Wah, hampir selesai beliau. Oh, lupa nulis nama. Bisa diklik lagi Kak, bisa. Oke. Bisa diklik 2 kali di dalamnya tuh. Kak Jainuddin udah selesai nih. Wah, keren, menyala. Ayo kakak-kakak, habis ini selesai kita Kak. Kita cuman aktivitas kita cuman ini saja Kak. Salah. Tulisan nomor 2. Ya Allah, apa itu? Sticky note dulu Kak. Kayak ini ada di nomor 2 Kak. Salah. Nomor 2 saya isikan ke nomor 1. Waduh. Kopi aja isinya Kak. Kopi aja isinya. Mana Kak ini? Nomor 2 dulu. Nah, buka nomor 2. Nah, buka di nomor 2. Kak Yeni masuk ke pastikan yang tadi Kak. Ini nomor 2. Ambil cikinet lo. Iya, buka lagi ke 1 lagi. Ya, ke slide 2. Tempel di nomor 2. Cikinot. Di Epi, Trisha udah mulai. Ayo menyala Kak Yani. Aduh. Nyala Kak ini. Kembali sudah, merempat sudah.
Yalah Kak Freddy sudah. Dan laka tuh, cemana tuh? Nggak apa-apa Kak. Udah lewat 5 menit kita nih Kak. Habiskan di nomor 6. Nggak apa-apa Kak. Santai ya. Oke. Kak Jainuddin udah nomor. Nomor 2. Ya, Ya, halusnya. Mas ya. Nomor 1 sering ngisi kayak belum ya? Lanjut Kak, nomor 3 Kak. Nomor 3. Belum, Ada saya nomor balik 1 lagi. ada. Balik ke nomor Balik, 1. balik lagi. Penuh perjuangan. Satu, Kak dua, Peri, tiga. Iya. udah nampaknya muka saya di ya di layar ya. Oh, nampaknya yang jelas. Oh, dah tadi lagi coba nyeting video di laptop ya. Alhamdulillah lah berarti dah bisa kan dan jadi dan nyereh 2 G lagi 2 G PC lagi. Oh, dapat betul lah. Nah, alhamdulillah. Jelas Kak. Jelas kelihatan Oke, gambarnya jelas. siap siap siap. Ada Terima gambar, ada kasih. gambar foto di belakang nampak ya. Foto apa ya? Nah, foto mak biar Menya- kita ya. Ah, menya- tuang ganteng. Ah, menyalanya. Kak Jamal menyalanya, Kak Jamal tuh Menyala, baju menyala. Dewa tuh. Lajunya Menyala. diri, lajunya diri tuh air uap masih tuh. Nak ngajar anak nak ngajar turun ngair lah jam 1 tuh. oh, nah ini. Itu taman hartu nak ke senujuh ya, mangkelah hartu nak ngajar makin minta jam 10. Sadang juga berjalan ke senujuh non. Jadi wasit sebenarnya. Febri sudah. Awak ke senujuh. Sedang juga ya. Bagaimana seharusnya? Jadi Kak Freddy, Kak Aris, Kak ini, Kak Ramadhani, Kak Bali, Kak Evi. Orang 7. Ini ada 4 orang nih. Kak Nelwan belum ada nih. Sedapnya lagu-lagu kawan lagu meong-meong ini nih. Nyanyikan anak ya, Pak. Anak berjoget lah, mengalah tu sembilan ngasuh tu dia. Nah, Lagu ini meong, berjoget dia. Dah iya lah ngacau kita. Kak Freddy nomor 5 juga sudah. Ayo. Kak Dani nomor 5 mana nomor 6? Wah, ini nomor 1 juga sudah. Nanti tarik ini. Oke. Udah. Bentar ya Oma itu loh. Entah Oma nomor 4. Nomor 5 loh.
Oh, Kak Ambali. Tang seriusnya nih Kak Ambali itu. Itu kan. Sampai Alah, gak kata tahu tang sampai rupiah orang. sampai bergaruk-garuk ya. Panas tuh dan kipas angin. Kita lah anak tuh. Di Sajingan ke di Singawang tuh Kak Ambali itu. Di rumah, Singawang. Oh, Kita sampai di mana? Ya, Kak Yeni dah ke. Tenang. Sabar Kak Yeni. Senak cacak asing tu. Udah jadi ke baju kami tuh. belum masih dipasan. Nah, kita itu nomor baju ke pas lagi pasang tuh kawan-kawan. PKG PJOK kelas 5 tuh. Boleh lah. Nah, untuk kenang-kenangan seumur hidup kalau ingat iya. ya. Untuk kita hari tanggal 13 4 kan bisa Oh, dipakai. nih. Kompak semuanya gitu. Makanya ya. Karena apa kalas kita kayak kompak ya iya. Kamu. Oi, Kami dah buat 3G, aku Hambali Wira dah buat. Nah, kau belum masih. aku Salah pesan dulu. kan. Keadaan madah man. Oh, kalau kau nak mau. Tanya. Kalau aku kirimkan gue kirimkan desainnya kalau aku kirimkan desainnya. Kirimkan desainnya, ya. Oke, siap. Udah habis waktunya? Udah habis aku udah mau lima Habis dah 1 ya. Ramainya Nah. ya. Kak Periadi, mohon maaf tadi saya masuk agak lambat ya, ngantarkan anak ke Singawang tadi. Anak ke Singawang. Apa nomor 6 ya? Apa? Aku dah lakak kan dah. Ngalu. Mana? Sikit lagi oh. Merana belum tuh, mana ke dalam keluar oh. Banyak tuh nomor 6 ya, tinggal pilih aja kamu. Oh, kitun kan nak tandang nak bang untuk keluar dia tu masih ada ya. Nah, iyalah. Ya kita banyak tuh, tinggal pilih aja kau. Anu Kak Yeni jadi pasilnya aja. Ini PKG. Oh. Kak Yeni, Kak Freddy, Kak Dani, dimatikannya tuh Kak. Oke, tetap. Oke. Kak Epi, Kak Jainuddin, mic-nya dimatikan dulu Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita sekarang sudah cukup ya kakak-kakak. Banyak sekali tulisan kakak. Kemudian bagian dari kemudian ini sudah kakak tuliskan. Nah, kakak-kakak, mari kita berpikir ya. Nanti akan kakak-kakak ada satu orang yang ingin merefleksikan apa yang sudah dituliskan. Silakan kakak-kakak. Dari nomor 1 sampai nomor 6, satu orang cukup Kak untuk merefleksikan untuk apa menyampaikan pendapatnya terkait soal nomor 1 sampai nomor 6. Kira-kira siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait nomor 1 sampai nomor 6? Silakan Kakak. Ini kita sudah di bagian akhir nih merefleksi Kak. Silakan. Bagi-bagi ya. Nah. Bagi-bagi kan ada 6 ya, seorang-seorang lah. Nah, boleh. Lama gila diri aja sikit saya. Kak Jamal lah. Kak Jainuddin aja lah. Atau Kak Jainuddin, mau diborong semuanya bisa selesai Kak Masih laju Jainuddin. Kak Jainuddin. Silakan.
kita bagus Kak nih. Jai, mana Kak Jai ini? Saya jawab yang nomor 1 lah, nanti kita bisa saling menambahkan lah biar cepat kita lekak, cepat Oke. juga kita makan ya mak biok dah kebetulan habis saruk jadi siuk kan. Oke, siap lanjut Kak Jai. Oke, siap. Saya coba menjawab dari pertanyaan pemantik ya yang ada 6. Coba jawab yang pertama. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Baik. Jadi saya pribadi menuliskan refleksi dari modul awal sampai modul akhir yang pertama berdasarkan apa yang kita pelajari di dalam kegiatan kita ini. Kemudian refleksi-refleksi tersebut saya tulis berdasarkan hasil pengalaman belajar ya. Dan saya rasa itu pengalaman-pengalaman yang sangat baik, jadi bisa saya tuangkan di refleksi-refleksi yang saya buat selama ini. Oke, itu jawaban yang nomor 1. Kemudian untuk jawaban yang nomor 2, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Perasaan saya selama menulis refleksi, yang pertama juga jujur ya, masih sangat kadang-kadang bingung juga kan, karena banyak hal yang menjadi kendala juga. Namun setelah saya menjalani dari awal sampai sekarang, refleksi yang saya tulis itu udah sangat mulai membaik. Karena saya juga sudah mulai memahami dan mendapatkan ilmu-ilmu dari kegiatan kita hari ini. Kemudian perasaan yang muncul tadi ya, ada yang kadang-kadang ada bingung juga di awal-awal kan, namun setelah kita mengikuti dan memahami ya bisa. Jadi sekarang saya mulai menikmati lah, mulai senang ya, menulis refleksi dari pembelajaran yang saya lakukan bersama kawan-kawan. Nah, itu nomor 2. Lanjut nomor 3 kah nih? Ya, nomor 3 lanjut. Oke, baik. Untuk nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Jadi hal yang saya rasa lebih baik itu yang pertama karena saya bisa paham ya, jadi saya bisa menulis refleksi itu menjadi lebih baik atau lebih jelas dan lebih terarah dari apa yang telah saya pelajari sebelumnya. Karena berkat bantuan kawan-kawan juga dan fasilitator tentunya juga yang sudah menjelaskan dan membantu saya bagaimana cara menulis refleksi dan dengan metode apa, cara apa atau rubrik apa, itu saya jadi bisa lebih nyaman lah, lebih paham dan lebih tahu dalam menulis refleksi tersebut. Kemudian hal apa saja yang menjadi tantangan. Nah, ini yang juga menarik ya. Yang pertama yang menjadi tantangan kepada saya juga, karena awalnya saya juga masih kurang baik dalam menulis refleksi, namun berkat bantuan dari Pasil dan kawan-kawan di sini, saya jadi lebih mudah. Yang pertama dari menggunakan kayak tadi ya, aplikasi pembantu yang kayak kita jam apa namanya? Jam apa tuh? Nah, Jamboard kan ya, Jamboard kita bisa menuangkan refleksi kita di situ dan lebih menarik tentunya kan. Nah, kemudian yang kedua, tantangan juga nih, kendala sinyal kita nih Pak Pasil, Kak Pasil ya, agak susah juga, saya juga tadi agak telat ya masuknya. Kemudian pemahaman sendiri juga menjadi tantangan ya, kadang-kadang kita ingin menulis refleksi namun ketika kita tidak paham tentang apa yang ingin kita tulis di refleksi tersebut, itu juga menjadi tantangan yang sangat besar ya. Makanya juga kita harus memahami dulu kan apa yang ingin kita refleksi agar kita bisa merefleksikannya dengan baik, itu tadi. Kemudian lanjut lagi kan nih? Apakah Ambali mau menambahkan nih 4, 5, 6? Lanjut kah? Lanjut ya. Nah, terlanjur ya. Oke. Lanjut. Habis sih. Lanjut apa tapi ya yang ingin saya tanyakan? Oke, baik. Lanjut. Oh iya, Kak Yeni. Saya mohon izin ya Kak Yeni ya. Oke, Pak lambat masuk. Oke. Yang keempat ya, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Oke, baik, kalau saya sendiri saya mengakui ya selama ini saya masih kaku dalam menuliskan rubrik refleksi ya. Namun ya itu tadi, berkat kita mau memahami, mau belajar dan dapat bantuan dari kawan-kawan, jadi
rubrik tulisan yang saya buat sekarang ini ya saya rasa itu agak lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Nah, kan ada banyak rubrik yang kita buat dalam penulisan refleksi tersebut dari berbagai macam tadi ya, yang kayak ada tabel gitu ya, kayak ada model topi dan lain sebagainya, dan aplikasi tambahan ya. Jadi saya rasa sekarang saya sudah mulai lebih baik lah, mulai lebih paham. Kemudian seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Nah, saya rasa penulisan kita ya udah sekarang lebih baik lah tadi seperti yang saya sampaikan berkat rubrik-rubrik yang telah diberikan atau dicontohkan tadi, kemudian aplikasi tambahan yang telah kita laksanakan ya. Dan itu juga merupakan tambahan ilmu yang sangat menarik kalau bagi saya pribadi. Oke, lanjut ke nomor 5. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Nah, kalau ditanyakan bagaimana seharusnya, ya saya seharusnya lebih mau belajar lagi ya. Lebih belajar lagi dan lebih mau ya menikmati lah pembelajaran PKG yang kita laksanakan ini, biar kita bisa lebih enjoy lah, lebih santai untuk belajar, dan kita bisa lebih menjalannya dengan lebih baik lagi, agar kita bisa menulis refleksi-refleksi untuk berikutnya yang lebih baik ke depan. Kemudian keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan lebih mendalam? Yang pertama, keterampilan yang kita harus miliki ya keterampilan dalam lebih memahami kegiatan kita, supaya kita bisa tahu apa yang harus kita pelajari, dan nanti agar kita lebih bisa mudah menuliskan refleksi apa yang harus kita tampilkan atau kita munculkan nanti. Kemudian yang kedua, keterampilan juga yang harus saya miliki ya keterampilan menggunakan alat media pembantu ya, seperti yang kita jalani sekarang ini. Ketika kita bisa menggunakan alat pembantu atau aplikasi-aplikasi pembantu dalam melaksanakan refleksi, maka kita akan lebih mudah, lebih menarik dan lebih nyaman lah tentunya. Kemudian yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Nah, jadi secara umum apa yang bisa saya lakukan ya, saya harus bisa lebih mau belajar lagi, tentang pembelajaran yang kita laksanakan ini. Karena ketika kita mau belajar, mau mengembangkan diri, ya, saya rasa kita akan bisa menjadi guru PJOK yang reflektif nantinya, dan mudah-mudahan saya harapkan kita semua di sini lebih bisa berkembang dan bisa melakukan refleksi pada setiap pembelajaran yang kita laksanakan nantinya, baik di PKG PJOK maupun pembelajaran nanti kita di sekolah kita. Kemudian siapa yang dapat membantu saya? Nah, yang membantu saya yang pertama ini rekan-rekan kita di sini ya, saya rasa sangat membantu ya. Banyak bantuan yang kita dapatkan, apalagi dari Kak Pasil ya. Nah, jadi dengan adanya kegiatan kita ini, saya rasa saya lebih menambah ilmu dalam melakukan refleksi. Ya. Yang kedua, ternyata refleksi itu bisa kita laksanakan dengan hal-hal yang menariknya seperti itu. Kemudian kalau untuk di sekolah ya, kepala sekolah juga bisa membantu kita dalam melaksanakan kegiatan refleksi. Kemudian rekan-rekan sejawat serta peserta didik itu juga bisa berpengaruh ya dalam melaksanakan refleksi yang akan kita lakukan di sekolah. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin Kak Pasil atau kawan-kawan yang lain bisa menambahkannya lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jainuddin. Kita kasih aplaus dulu buat Kak Jainuddin ya. Oke, keren Kak Jainuddin ya. Ini saya lihat Kak Jainuddin ini kalau terkait refleksi ini beliau kayak udah paham sekali gitu ya terkait refleksi dia. Jadi banyak hal, banyak tantangan juga udah disampaikan oleh beliau. Kemudian terkait yang menjadi tantangan juga udah beliau lihat, dan mungkin juga beliau sudah tahu gitu ya apa yang harus dilakukan begitu ya. Oke, luar biasa Kak Jainuddin sudah memberikan pencerahan juga buat kita semua ya, kakak-kakak ya, luar biasa. Ini Kak Jainuddin udah paham sekali nih kalau terkait refleksi gitu ya. Jadi kakak-kakak terkait refleksi ini kita berharap ya kakak-kakak ya, refleksi yang kita lakukan itu tujuannya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah gitu Kak ya.
dan hasilnya itu akan berdampak kepada peserta didik gitu ya. Ini kita refleksi dulu nih ke belakang nih. Oh ternyata di pembelajaran ini yang kurang. Oh di pembelajaran itu ternyata ini yang kurang. Jadi untuk kedepannya itu kita perbaiki gitu supaya semakin mantap, semakin pembelajaran yang kita berikan itu semakin berkualitas kepada peserta didik gitu ya. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya, luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Kak Jamal tadi, luar biasa. Kak Jainuddin ya. Kak Jainuddin. Oke kakak-kakak, di sesi ini kita udah ada di sesi akhir nih kakak-kakak ya. Saya share screen dulu untuk di bagian akhir ini Kak. Oke, terima kasih. Atau ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Nah, kakak-kakak di sesi akhir. Nah, si lagi. Oh, enggak ada. Oke. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, nah ini ya kakak ya. Yang pertama itu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Kemudian mengimplementasi menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kakak-kakak setelah hal ini kita bahas, nanti kakak-kakak boleh melakukan refleksi dengan cara yang berbeda, begitu ya kakak-kakak. Oke kakak-kakak, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kemudian bisa di open kameranya kakak-kakak semuanya, kita foto dulu, gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi kakak? Yang sedikit Kak Putih. Ambil dari foto deh. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa dulu ya kakak-kakak ya. Kita doa dulu. Kak Ambali boleh. Islam sebenarnya di situ nah, menurut agama dan keyakinan masing-masing Kak Ambali. Apa lagi? Soalnya. Nah, ini aja lah. Sudah dimulai gajah weh. Itu Islam sebenarnya itu ya. Boleh. Non muslim. Ya putus Pak. Ada yang non muslim tuh. Kak Wahyu udah nganteng kok. Kak Wahyu udah nganteng deh. Pakai laptop ada kameranya. Udah. Pak Beri. Nanti ngapa kau di sini? Ya Allah kau sasat kafe sih ya. Oke kakak, kita tutup dulu dalam doanya kakak-kakak ya. Ambali silakan doanya. Oke, jadi baik untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Oke kakak-kakak, boleh silakan gaya bebas mau foto mau oleh Helikopter. Sudah, Kak Jamal coba pimpin gayanya Kak Jamal. yang lain aja. Aku lagi nanti gigi itu malas nak bergaya. Kak Epi tahu kalau gaya apa Kak Epi? Gotol lo. Mereka Lah lagi ya. saya top 10 dulu. Kayak ini yang pandai ya.